Pernah nggak sih lu ngerasa, kok hidup kayak gini banget? Bangun pagi, kerja, pulang, scroll medsos, tidur, terus diulang lagi. Padahal kalau dilihat dari luar, hidup kita baik-baik aja. Tapi entah kenapa di dalam hati kayak ada yang kosong. Kebanyakan orang di usia 25-35 tahun, mungkin termasuk kamu dan aku, lagi ada di fase hidup yang serba transisi. Karir baru mulai serius, ada yang mau nikah, ada yang baru punya anak, ada juga yang masih bingung, gue sebenarnya maunya apa sih dalam hidup? Ditambah tekanan sosial, temen udah sukses, ada yang udah beli rumah, ada yang liburan ke luar negeri, sementara kita masih sibuk mikirin cicilan motor. Akhirnya kita sering rasa kurang bahagia, bahkan kalau semua kebutuhan dasar sebenarnya udah terpenuhi. Jadi, ini bukan cuma perasaan kita doang. Ada penelitian terkenal dari Harvard University, namanya Harvard Study of Adult Development, penelitian terpanjang tentang kebahagiaan manusia. Udah jalan lebih dari 80 tahun. Hasilnya sangat mengejutkan. Kualitas hubungan sosial, bukan uang, bukan jabatan, bukan pencapaian, yang paling berpengaruh besar terhadap kebahagiaan jangka panjang. Orang yang punya hubungan sehat dengan pasangan, keluarga, atau sahabat terbukti lebih bahagia dan lebih sehat secara fisik. Nah, kenapa relevan banget buat kita yang umur 25-35 tahun? Karena di fase ini banyak orang terlalu fokus ngejar karir atau materi sampai lupa ngebangun hubungan yang bermakna. Jadi wajar kalau banyak yang akhirnya ngerasa kosong. Coba bayangin gini, hidup kita tuh kayak baterai HP, gaji, pencapaian, dan kerja keras itu kayak ngecas baterai. Tapi kalau colokannya longgar, baterai nggak akan pernah full. Nah, colokan yang longgar itu ibarat hubungan sosial yang rapuh atau kurang sehat. Mau di charger sekuat apapun, tetap kerasa kurang. Atau coba pikir kayak tanaman, kasih pupuk berupa uang memang bikin tanaman subur. Tapi tanpa air berupa kasih sayang, hubungan yang hangat, dan waktu bersama orang lain, tanaman itu lama-lama bakal kering juga. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Pertama, sadar kalau kebahagiaan gak melulu soal angka di rekening. Coba alokasikan energi untuk hal-hal yang bikin hati lo lebih penuh. Misalnya, ngobrol serius sama orang tua, nongkrong tanpa gadget sama sahabat, atau sekedar makan malam bareng pasangan tanpa sibuk cek notifikasi. Kedua, kenali diri sendiri. Banyak dari kita sibuk ngejar standar orang lain, padahal kebahagiaan itu personal. Apa sih hal kecil yang bikin kamu merasa hidup lebih berarti? Bisa jadi bukan hal besar, olahraga ringan tiap pagi, nulis jurnal, atau belajar hal baru. Bisa jadi itu adalah kebahagiaan kecil yang berarti buat kamu. Ketiga, atur ekspektasi. Hidup bukan lomba lari cepat, tapi lebih kayak maraton. Ada waktunya kita istirahat, ada waktunya kita ngejar. Jangan bandingin chapter 2 hidupmu sama chapter 10 orang lain. Jadi, kalau belakangan ini kamu ngerasa hidup kurang bahagia, mungkin jawabannya bukan karena kamu kurang kerja keras, tapi karena ada bagian lain yang lupa kita rawat, yaitu adalah hubungan, kesehatan mental, dan makna hidup. Mulai sekarang, cobalah lakukan satu hal kecil aja tiap hari yang bikin hidup lebih hangat. Misalnya kirim pesan ke sahabat lama, atau ajak ngobrol orang tua lebih lama dari biasanya. Karena pada akhirnya bahagia itu bukan tentang seberapa cepat kita sampai tujuan, tapi seberapa banyak momen yang berarti yang bisa kita nikmati di sepanjang perjalanan. Sampai ketemu di video berikutnya, dan jangan lupa jaga diri kamu baik-baik karena kamu berharga.